Siapa sih yang gak suka nasi campur, siomay, pangsit, atau bakmi seperti ini? Wah, bikin ngiler ya. Timbul pertanyaan nih, apa ya yang membuat mie pangsit seperti ini menjadi begitu menggiurkan? Campuran bumbu? Atau mungkin salah satu alasan yang menjadikan makanan itu memiliki cita rasa yang khas adalah kandungan daging babi yang ada di dalam kuliner tersebut. Ya, hewan yang satu ini selalu menjadi perdebatan dan pertanyaan sehubungan dengan perintah Tuhan mengenai binatang yang halal dan haram di dalam Perjanjian Lama. Namun orang Kristen saat ini sebagian besar tidak masalah mengkonsumsinya. Meskipun ada juga beberapa kalangan Kristen yang juga menerapkan larangan ini. Memang, di Alkitab Perjanjian Lama ada larangan memakan daging babi yang menjadi bagian dari sistem hukum Taurat Israel. Ayat-ayat Alkitab tentang larangan memakan daging babi tercatat di Perjanjian Lama, yaitu dalam Yesaya 65 ayat 4, Yesaya 66 ayat 3 dan 17. Sedangkan larangan memakan daging babi hutan di Perjanjian Lama dicatat di dalam Imamat 11 ayat 7 dan Ulangan 14 ayat 8. Dalam Imamat 11 dan Ulangan 14 secara umum dijelaskan bahwa binatang yang halal harus memenuhi dua kriteria, yakni memamah biak dan berkuku belah. Sedangkan babi dan babi hutan hanya memenuhi satu dari dua kriteria tersebut atau berkuku belah, sehingga haram atau tidak boleh dimakan. Lalu mengapa orang Kristen melanggar larangan memakan daging babi di Alkitab Perjanjian Lama? Bukankah larangan memakan daging babi adalah perintah Tuhan bagi umatnya? Apakah firman Tuhan telah berubah? Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas mengapa orang Kristen memakan daging babi atau babi hutan. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan tentunya jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Tenang, gratis kok. Agar Anda bisa mendapatkan notifikasi jika ada video renungan dan informasi-informasi inspiratif yang kami upload. Larangan memakan daging babi telah digenapi oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Alasan pertama mengapa orang Kristen memakan daging babi adalah karena larangan memakan daging babi dalam Alkitab Perjanjian Lama telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Salah satu tujuan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat Yahudi. Matius 5 ayat 17, Efesus 2 ayat 15. Termaksud soal larangan memakan daging babi. Menggenapi artinya adalah melakukan secara sempurna, sehingga tidak perlu dilakukan lagi. Sejak hukum Taurat diberikan kepada manusia, dalam hal ini bangsa Israel, tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukannya secara sempurna. Karena itulah Tuhan Yesus datang untuk melakukannya dan menggenapinya bagi kita. Roma 8 ayat 3. Jika Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat, termaksud soal larangan memakan daging babi, maka kita orang Kristen tidak perlu lagi menuruti aturan-aturannya. Jadi, orang Kristen tidak dilarang memakan daging babi. Yesus sendiri mengatakan bahwa semua makanan adalah halal, termaksud daging babi. Alasan kedua mengapa orang Kristen memakan daging babi adalah karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua makanan adalah halal, termaksud daging babi. Berbeda dengan di Perjanjian Lama, larangan tentang memakan daging babi tidak berlaku lagi di Perjanjian Baru. Hal itu dikatakannya ketika ia terlibat perdebatan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sangat berpegang teguh pada hukum Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa murid-muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan? Sebenarnya hal mencuci tangan sebelum makan tidak ada diatur dalam hukum Taurat Yahudi. Itu merupakan aturan yang ditambahkan kemudian. Karena itu, bagi orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, orang yang tidak mencuci tangan sebelum makan, maka orang tersebut menjadi najis. Namun Yesus menjawab mereka, bahwa yang membuat seorang najis bukan apa yang masuk ke dalam seseorang, melainkan apa yang keluar dari seseorang. Dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua makanan adalah halal atau boleh dimakan. Markus 7. Tidak ada makanan yang haram bagi orang Kristen.
orang Kristen boleh memakan daging babi. Larangan memakan daging babi tidak pernah diajarkan di Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru adalah norma dan pedoman hidup orang Kristen. Dan di Perjanjian Baru tidak pernah diajarkan atau diperintahkan agar orang Kristen mengikuti larangan memakan daging babi dalam Perjanjian Lama. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk mengikuti larangan memakan daging babi di dalam Perjanjian Lama. Malah sebaliknya. Demikian juga para rasul. Mereka tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk tidak memakan daging babi. Justru sebaliknya. Para rasul percaya bahwa larangan memakan daging babi tidak lagi mengikat orang Kristen. Hal ini terutama kita mengerti dari pengajaran Rasul Paulus. Dalam berbagai suratnya kepada jemaat-jemaat Tuhan di berbagai kota, Rasul Paulus secara berulang-ulang menegaskan bahwa orang Kristen tidak terikat dengan aturan-aturan makanan halal dan haram. Paulus mengatakan bahwa bagi orang Kristen, semua makanan halal, sebab semua yang Tuhan ciptakan adalah baik adanya. Semuanya itu dikuduskan oleh firman dan doa. 1 Timotius 4 ayat 1-5. Rasul Paulus lebih berlanjut berkata bahwa aturan-aturan tentang makanan halal dan haram hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Kolose 2 ayat 16-17. Jadi maksudnya jelas ya, jika wujud yang sesungguhnya telah datang, artinya Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib, maka bayangan, hukum Taurat, termasuk aturan larangan makan daging babi, tidak lagi diperlukan. Orang yang mengikuti larangan memakan daging babi wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab larangan memakan daging babi adalah bagian tak terpisahkan dari hukum Taurat. Karena itu, barang siapa yang bersikeras ingin mengikuti larangan memakan daging babi, maka ia juga wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kenapa demikian? Karena seluruh isi hukum Taurat dirancang untuk ditaati oleh manusia, bukan hanya bagian tertentu saja dari Taurat. Jadi tidak boleh hanya melakukan peraturan yang satu, tapi mengabaikan peraturan yang lain. Dan jika larangan memakan daging babi adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari Taurat, maka tidak boleh manusia hanya mengikutinya, tapi tidak mengikuti peraturan yang lain. Misalnya, peraturan tentang sunat, sabat, najis dan tahir, korban-korban, hari raya, dan sebagainya. Tidak ada manusia yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Karena itu, tidak perlu dan tidak ada artinya untuk mengikuti larangan memakan daging babi, karena wajib melakukan seluruh hukum Taurat yang tidak mungkin bisa dicapainya. Itu dia alasan mengapa orang Kristen memakan daging babi dan babi hutan.